Cuma gara-gara satu unggahan di media sosial, satu orang penerima beasiswa, malah jadi perdebatan nasional yang sengit banget soal uang, kewajiban, dan nasionalisme di Indonesia. Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Nah, semuanya berawal dari sini nih, dari headline berita ini. Fokusnya ke satu orang, Dwi Sasetaning Tias, seorang penerima beasiswa bergengsi, dan sebuah postingan singkat yang dia buat tentang masa depan anak-anaknya. Sebuah postingan yang ternyata bakal punya dampak yang luar biasa besar. Oke, jadi apa sih sebenarnya isi postingannya sampai bisa memicu kehebohan kayak gitu? Mari kita lihat langsung kata-kata yang memulai semuanya. Ini dia. Di sini dia nulis kalau dia pengen anak-anaknya jadi warga negara Inggris, bukan Indonesia. Dan yang bikin makin panas, dia sadar banget sama ironinya sampai nyebut dirinya sebagai penerima uang rakyat. Ya jelas aja, pernyataan kayak gini langsung viral kemana-mana. Nggak butuh waktu lama, orang-orang langsung tahu siapa yang nulis ini. Dia adalah Dwi Sasetaning Tias, seorang akademisi yang berprestasi, dan yang paling penting, dia adalah penerima beasiswa LPDP. Nah, supaya kita semua paham kenapa masalah ini bisa jadi sebesar ini, kita perlu ngerti dulu. Apa sih sebenarnya beasiswa LPDP itu? Dan apa aja syarat dan ketentuan yang berlaku buat penerimanya? Jadi gampangnya gini, LPDP itu pada dasarnya adalah investasi publik. Uang negara, ya uang kita semua, dipakai buat mendanai individu-individu terpilih dengan harapan besar mereka bakal jadi pemimpin dan berkontribusi lagi buat masa depan Indonesia. Dan disinilah letak inti masalahnya. Beasiswa ini tuh bukan hadiah cuma-cuma, melainkan sebuah kontrak. Para penerimanya punya kewajiban yang mengikat, baik secara hukum maupun moral. Terutama janji buat kembali ke Indonesia dan mengabdi pada negara. Seperti yang bisa ditebak, reaksi netizen di dunia maya, wah, cepat banget dan panas. Banyak yang melihat ini bukan sekedar postingan biasa, tapi sebagai sebuah pengkhianatan terhadap kontrak sosial yang dia punya dengan rakyat Indonesia. Intinya sih, sentimennya adalah postingannya itu dianggap nggak mencerminkan nilai-nilai yang diharapkan dari seseorang yang pendidikannya udah dibiayai pakai uang rakyat. Karena kontroversinya makin besar dan makin liar, akhirnya LPDP nggak bisa tinggal diam dong. Mereka pun terdorong untuk turun tangan dan memulai investigasi resmi atas masalah ini. Ternyata LPDP punya prosedur yang jelas loh buat kasus kayak gini. Mereka langsung bergerak, mulai dari mengidentifikasi kontennya, memanggil yang bersangkutan buat klarifikasi, sampai akhirnya melakukan investigasi mendalam buat menentukan ada pelanggaran kontrak atau enggak. Dan di tengah proses investigasi, muncul satu fakta baru yang bikin ceritanya makin kompleks. Ternyata, suaminya yang berinisial AP juga seorang penerima beasiswa LPDP. Wah, jadi makin rumit. Oke, setelah proses investigasi selesai, LPDP akhirnya mengumumkan keputusan finalnya. Dan keputusan ini punya konsekuensi finansial yang sangat signifikan. Putusannya sangat tegas. Dwi Sasetaning Tias diwajibkan untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah ia terima. Semuanya. LPDP sendiri menegaskan kalau keputusan ini adalah soal akuntabilitas. Menurut mereka, ini bukan lagi tentang kebebasan berpendapat, tapi tentang perilaku yang dianggap nggak sejalan dengan etika sebagai seorang penerima dana dari negara. Direktur utama LPDP juga mengkonfirmasi bahwa suaminya sudah diajak bicara dan akhirnya menyetujui juga persyaratan pengembalian dana tersebut. Beberapa waktu setelah putusan itu keluar, Dwi akhirnya muncul dalam sebuah video. Di sana ia menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan kalau unggahan kontroversial itu lahir dari rasa frustrasinya terhadap beberapa kondisi di Indonesia. Jadi kasus ini kan lebih dari sekedar postingan viral ya. Ini benar-benar memaksa kita semua untuk bertanya apa sih sebenarnya kontrak sosial antara seorang warga negara dengan negaranya. Dan ketika uang publik dipakai untuk menciptakan kesempatan, apa arti sesungguhnya dari tanggung jawab untuk berkontribusi kembali?